Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulaiman adalah salah satu dari 25 nabi dalam Islam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam yang memiliki silsilah langsung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain seorang nabi, Daud pun adalah seorang raja dari Bani Israel. Sejarah singkat, Nabi Sulaiman yang menggantikan posisi Nabi Daud sebagai raja setelah Nabi Daud wafat. Namun yang unik dari Raja Sulaiman adalah beliau bukan hanya jadi raja untuk Bani Israel, namun juga dikisahkan dari beberapa riwayat bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai pemimpin pasukan dari bangsa jin dan hewan, sebab ia mampu memerintah keduanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk menundukkan angin. Seperti yang diabadikan dalam Al-Quran, surah Shad ayat 36, Allah menerima tobat dari doa Nabi Sulaiman. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik maupun dengan kencang menurut perintahnya. Berembus kemana saja yang dikehendakinya sehingga dia dapat menempuh perjalanan jauh hanya dalam sekejap. Dan dalam surah An-Naml ayat 15-17 firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara, burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua itu benar-benar suatu karunia yang nyata, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentara dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Saat Nabi Daud alaihissalam didatangi malaikat maut untuk menjemput ajalnya, Nabi Sulaiman alaihissalam lalu memerintahkan semua burung-burung untuk berkumpul. Terkait hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Daud alaihissalam adalah seorang lelaki yang besar cemburunya. Apabila dia bepergian, maka semua pintu rumahnya ditutup dan tidak boleh ada seorang laki-laki pun masuk ke dalam istananya menemui istri-istrinya sebelum ia pulang. Pada suatu hari ia pergi, sebelumnya ia menutup semua pintu istananya. Lalu ada seorang wanita mengintip rumah Nabi Daud, dan ternyata ia melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri di tengah-tengah istananya. Lalu wanita itu berkata kepada wanita-wanita yang ada di dalamnya, dari manakah lelaki ini masuk ke dalam istana Daud, padahal semua pintunya terkunci? Demi Allah, kalian benar-benar akan dilaporkan kepada Daud. Ketika Daud datang, ia menjumpai ada seorang lelaki sedang berdiri di tengah-tengah rumahnya. Daud bertanya, siapakah kamu? Lelaki itu menjawab, orang yang tidak takut kepada para raja dan tidak terhalang oleh penghalang apapun. Daud berkata, kalau begitu, demi Allah, engkau adalah malaikat maut. Selamat datang dengan perintah Allah. Lalu Daud menyelimuti dirinya di tempat peraduannya, dan malaikat itu mencabut rohnya. Dan setelah malaikat itu menjalankan tugasnya, bertepatan dengan terbitnya matahari, maka Sulaiman alaihissalam berkata kepada burung-burung, naungilah jasad saat Nabi Daud alaihissalam didatangi malaikat maut untuk menjemput ajalnya. Nabi Sulaiman alaihissalam lalu memerintahkan semua burung-burung untuk berkumpul. Lalu Sulaiman alaihissalam berkata kepada burung-burung, naungilah jasad Daud. Maka semua burung menaunginya hingga bumi ini ternaungi oleh burung-burung itu. Kemudian Sulaiman berkata kepada semua burung, katupkanlah sebelah sayapmu, yakni pakailah sebelah sayap saja. Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah burung dapat melakukan hal itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatupkan tangannya, dan bahwa yang menaunginya hanyalah elang merah saja, karena dapat mendesak burung lainnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam
mengumpulkan semua bala tentaranya yang terdiri dari bangsa jin, manusia, dan burung-burung. Nabi Sulaiman diiringi oleh mereka dengan segala kebesaran dan kemegahannya, sedangkan bala tentara burung, kedudukannya mereka berada di atas di udara. Apabila matahari panas, maka burung-burung itu menaunginya dengan sayap-sayapnya. Wallahu a'lam bishawab.